Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga selalu dalam keadaan sehat walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini. Sebelum saya berbicara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darmansyah, NIM 6211418086. Dan rekan-rekan saya silahkan untuk memperkenalkan diri juga. Oke, nama saya Muhammad Toha, nomor induk mahasiswa 6211418087. Perkenalkan, nama saya Fahmi Riza, NIM 6211418094. Perkenalkan, nama saya Devara Chandra Ababil, NIM 6211418099. Perkenalkan, nama saya Dwi Hera Okta Normalisa, NIM 6211418111. Mengacu pada RPS yang ada pada mata kuliah praktik laboratorium kesehatan olahraga, yang dimana topik itu merupakan pengaruh pemberian cairan terhadap dehidrasi setelah latihan fisik. Nah, kami mencoba modifikasi dari topik tersebut hingga muncullah judul pengaruh pemberian air kelapa murni terhadap denyut nadi pemulihan setelah latihan fisik. Jadi di sini kami ada 5 tim, di mana saya sendiri, Darmansyah, selaku moderator dan menjadi perancang laporan penelitian termasuk dengan presentasi penelitian ini. Nah, di sini ada juga rekan-rekan saya selaku tim dalam penelitian ini. Ada Muhammad Toha yang merupakan tim peneliti, dia yang mengumpulkan data, dia juga yang terjun langsung dalam penelitian tersebut gitu. Yang ketiga ada Fahmi Riza selaku pemateri 2, dia menjadi subjek penelitian atau sampel dalam penelitian. Dan ada Devara Chandra Babil, dia merupakan tim peneliti atau ibaratnya mengumpulkan berbagai macam informasi menggunakan media atau biasa disebut dengan dokumenter. Nah, yang keempat atau rekan saya yang keempat ini ada Dwi Hera Okta Normalisa. Dia sama seperti Fahmi Riza, dia juga menjadi subjek penelitian karena kita di penelitian ini kami menggunakan 2 sampel gitu, satu laki-laki dan satu perempuan. Seperti itu. Oke, next. Ya, di sini ada latar belakang. Jadi apa yang melatar belakangi kenapa kami mengambil topik ini atau judul ini gitu. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa ketika kita sedang latihan fisik, maka akan ada perubahan denyut nadi maupun detak jantung rekan-rekan saudara, baik sebelum kalian latihan fisik maupun pasca kalian latihan fisik gitu. Nah, yang kami menjadi titik fokus adalah denyut nadi pemulihan. Apa itu denyut nadi pemulihan? Menurut Christopher Hauswirth pada tahun 2013 dia mengatakan bahwa denyut nadi pemulihan adalah jumlah denyut nadi per menit yang diukur setelah istirahat 5 menit. Jadi pengukuran ini diperlukan untuk melihat seberapa cepat kemampuan tubuh seseorang melakukan pemulihan setelah melakukan aktivitas yang berat. Nah, jadi di penelitian ini mungkin kami akan meneliti pra maupun sepasca melakukan sebuah latihan fisik atau latihan fisik yang kami lakukan adalah bip test. Jadi setelah 5 menit melakukan bip test akan kami cek apakah ada perubahan dari cairan yang kami gunakan terhadap denyut nadi pemulihan tersebut. Jadi kenapa kami menggunakan air kelapa? Seperti yang tahu teman-teman ketahui bahwa air kelapa itu mengandung elektrolit gitu. Jadi dari karakteristik air kelapa itu menjadikannya minuman rehidrasi dan menyegarkan sehingga ideal setelah kita latihan fisik. Karena di dalam cairan elektrolit tersebut banyak kandungan-kandungan yang ibaratnya bisa menjaga performa kita selama latihan fisik ataupun sesudah latihan fisik itu. Beberapa penelitian itu mengatakan bahwa air kelapa itu memberikan efek menghidrasi yang mirip dengan minuman olahraga karbohidrat elektrolit. Terus karena rasanya yang ibaratnya nyaman di mulut dan lain-lain, oleh karena itu kami mencoba untuk mengambil air kelapa ini yang akan kami bandingkan dengan air mineral atau air putih biasa seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama menjelaskan adanya pengaruh air kelapa murni terhadap denyut nadi pemulihan setelah latihan fisik. Yang kedua menjelaskan perbandingan antara air mineral dan kelapa murni terhadap denyut nadi pemulihan setelah latihan fisik. Next. Nah, selanjutnya alat dan bahan.
Yang pertama ada air kelapa murni dan air mineral. Itu nanti akan diminum kepada testi. Kemudian ada stopwatch atau handphone. Itu merupakan alat untuk menghitung waktu. Kemudian ada bip test audio recording untuk sound pada pembuatan video atau testi akan melakukan bip test. Kemudian ada bip test recording sheet. Kemudian ada marker. Next, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan atau tahap-tahapan dalam penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan denyut nadi selama 6 detik dikali 10. Yang kedua adalah sampel diberikan air mineral sebanyak 300 ml dan 30 menit sebelum bip test. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bip test. Bip test adalah salah satu metode berlari dengan jarak tertentu dan rentang waktu tertentu. Panjang area atau lintasan berkisar 20 meter. Tiap kali sesi atau level memiliki rentang waktu yang berbeda, mulai dari 10 detik dan waktu akan semakin berkurang beriringan dengan level yang semakin bertambah. Yang ketiga adalah melakukan latihan fisik yakni bip test. Yang keempat, sampel diistirahatkan selama 5 menit dan yang kelima adalah memeriksa denyut nadi pemulihan sampel selama 6 detik dikali 10. Yang keenam, sampel penelitian diistirahatkan selama seminggu. Yang ketujuh, setelah seminggu, sampel penelitian dikumpulkan kembali. Dan yang kedelapan, pemeriksaan denyut nadi selama 6 detik dikali 10. Dan yang kedelapan, pemeriksaan denyut nadi selama 6 detik dikali 10 oleh setiap sampel. Yang kesembilan, setiap sampel diberikan air kelapa murni sebanyak 300 ml. 30 menit sebelum melakukan bip test. Dan yang ke-10, sampel melakukan bip test. Dan yang 11, sampel diistirahatkan selama 5 menit. Dan yang ke-12, memeriksa denyut nadi pemulihan sampel selama 10 detik dikali 10. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara atau rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis dan penyajian data di mana telah diambil data dari yang pemberian air kelapa dan air mineral. Di sini dapat dilihat berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan pada kelompok kontrol dengan diberikan air mineral dapat dilihat bahwa setiap sampel tidak memiliki perubahan rata-rata denyut nadi. Jadi di sini yaitu kelompok kontrol diberikan air mineral sebanyak 350 ml, yaitu tesnya atau yang melakukan tes yaitu Fahmi Riza dan Dwi Hera. Di sini denyut nadi Fahmi Riza yaitu diambil dengan waktu 6 detik dikali 10, yaitu denyut nadi awalnya 60 dan denyut nadi pemulihannya juga 60. Dwi Hera denyut nadi awalnya yaitu 100 dan denyut nadi pemulihannya 100. Jadi sama, tidak ada pengaruh pemberian air mineral terhadap daya pulih atau terhadap denyut nadi pemulihan setelah 5 menit setelah melakukan bip test training. Dan pada tabel 2, yaitu kelompok eksperimen yang mana kita berikan air kelapa, pada testi 1 yaitu Fahmi Riza selama 6 detik kali 10, pada denyut nadi awal, bisa dilihat di sini hasilnya adalah 60 detik. Dan pada denyut nadi pemulihan, di sini bisa dilihat hasilnya adalah 50 detik. Jadi, pada Fahmi Riza ini bisa disimpulkan turun sebesar 16% denyut nadi pemulihannya. Dan pada testi kedua yaitu Dwi Hera, di sini dapat dilihat denyut nadi awalnya yaitu 10 kali 10. 10 detik kali 10 yaitu 100 denyut nadi awalnya. Dan denyut nadi pemulihannya yaitu 8 kali 10. 80 detik. Berarti turun 20%. Artinya di sini Fahmi Riza dan Dwi Hera setelah 5 menit melakukan bip test dan tes kembali karena sebelumnya tadi 30 menit awal meminum air kelapa, dapat disimpulkan ini turun rata-ratanya sebesar 15%. Dari 80 ke 65 ya sekitar 20%.
Oke, selanjutnya yaitu grafik perbandingan rata-rata denyut nadi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Oke, bisa dilihat di sini yang di kiri ini yang berwarna biru, yaitu adalah rata-rata pretest pemberian air mineral terhadap testi, yaitu Famiriza dan Dwi Hera. Di sini tertulis angka 80, karena yang sebelumnya dia dicek itu denyut nadinya 100 dan 60. 160 dibagi 2 rata-ratanya mereka yaitu 80. Dan post testnya bahkan sama persis yaitu 80. Sedangkan pada pemberian air kelapa di sini ada penurunan terhadap pretest dan post testnya. Pada pretest sama dengan air mineral 80, namun pada post test setelah istirahat 5 menit dihitung kembali terdapat penurunan pada kedua testi, yaitu yang Famiriza sebesar 16% dan Dwi Hera sebesar 20%. Maka di sini pretestnya post testnya yaitu 65, hasil akhir dari penghitungan rata-rata denyut nadinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Simpulan, ada pengaruh pemberian air kelapa terhadap denyut nadi pemulihan setelah melakukan latihan fisik di mana dibuktikan dengan memberikan setiap sampel air kelapa murni sebanyak 350 ml 30 menit sebelum melakukan latihan fisik, yakni pretest, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa air kelapa murni mampu mempercepat menurunkan denyut nadi pemulihan. Lalu ada saran. Penelitian ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh air kelapa murni dengan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dari penelitian ini, serta diharapkan penelitian melanjutkan mampu memodifikasi komposisi dari air kelapa murni sehingga kandungan air kelapa, khusus cairan elektronik, tersebut sangat optimal untuk memanfaatkan sebagai sport drink. Next. Lalu ada manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi kajian tersendiri khususnya dalam hal penelitian yang berkaitan. Lalu hasil penelitian ini mampu mengenalkan kepada pembaca tentang pengaruh pemberian air kelapa terhadap denyut nadi setelah latihan fisik. Oke, jadi dari penelitian ini kami menggunakan 3 referensi, di mana di situ merupakan jurnal-jurnal yang kami temukan di Google. Kami temukan ada 3 referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini. Jadi yang pertama itu ada pengaruh pemberian air kelapa terhadap kebugaran atlet yang dibuat oleh Alfiana dan rekan-rekannya. Yang kedua ada pengaruh pemberian oralit, air kelapa, dan latihan fisik terhadap kadar elektrolit dalam darah, di mana ini ditulis oleh Ristiawan. Dan yang ketiga adalah pengaruh pemberian air kelapa terhadap VO2 max pemain futsal SMA Negeri di Sinjai. Ini merupakan tesis yang kami juga gunakan sebagai referensi kami membuat penelitian ini. Seperti itu. Oke, jadi mungkin itu sedikit dari kami mengenai presentasi dari laporan penelitian yang sudah kami buat beberapa minggu kemarin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon jika ada perbaikan dari rekan-rekan yang melihat ini sebagai bentuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.